Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri kali ini adalah demit-demit di KKN Desa Penari. Sobat misteri, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya, dan selamat datang di cerita misteri. Sobat misteri, kita akan membahas tentang hantu atau demit di film KKN di Desa Penari. Mengangkat kisah mistis dan berhasil membangun rasa penasaran penonton menjadi dua hal yang melatar belakangi kesuksesan film KKN di Desa Penari. Sejak ditayangkan perdana pada 20 April yang lalu, film ini telah disaksikan setidaknya 8 juta orang dan menjadikan film terlaris di Indonesia. KKN di Desa Penari berawal di sebuah utas di Twitter pada bulan Juni 2019 yang dibuat oleh akun anonim @simpleman. Kemudian menjadi viral dan diangkat ke layar lebar. Dan kita di sini tidak akan membahas alur cerita film tersebut, karena pastinya Sobat Misteri sudah pada nonton filmnya di bioskop dan bahkan ada yang nonton sampai 2 kali, Sobat Misteri. Dan di sini kita akan membahas demit-demit yang muncul dalam film KKN di Desa Penari, biar semakin serem dan Sobat Misteri tidak berani ke toilet sendirian. Sobat Misteri, berikut demit-demit yang ada di KKN Desa Penari. Yang pertama, genderuwo. Makhluk satu ini pertama muncul saat kelompok Nur baru saja sampai di desa tempat mereka akan mengadakan KKN. Ia sendiri hadir karena merasa terganggu oleh keberadaan Mbah Dok. Oleh karena itu, Mbah Buyut sampai harus mengadakan ritual menyembelih ayam kampung. Dan benar saja, genderuwo langsung menyambar ayam tersebut. Dengan begitu, Nur baru bisa aman dari gangguan makhluk tersebut. Makhluk satu ini bisa dibilang cukup kuat karena berani menunjukkan diri pada Mbah Dok yang bisa meladeni puluhan ribu demit lain seorang diri. Seorang hantu ya mungkin ya. Yang kedua, kakek dedemit. Kakek satu ini bisa dibilang satu dari puluhan dedemit yang kala itu berpesta di hutan dekat desa. Bentuknya juga yang paling mengerikan dari dedemit lainnya, di mana rahangnya memiliki bentuk yang janggal. Ia sendiri pertama kali muncul saat Wahyu dan Widya terjebak karena sepeda motor yang mereka gunakan malah mogok. Kakek satu ini juga membawa kedua mahasiswa ini ke pesta hajatan yang tengah berlangsung dan mengizinkan Wahyu mengambil makanan sebagai oleh-oleh. Namun terungkap bahwa kakek tersebut adalah dedemit bawahan Badarawuhi. Ia sedikit berbeda karena bisa memerintahkan dedemit lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, Mbah Dok. Berbeda dari dedemit lain yang meneror para mahasiswa, Mbah Dok justru berperan menjaga Nur dari mara bahaya. Awalnya Mbah Dok hendak dipisahkan dari Nur namun gagal karena dibiarkan terus bersama gadis tersebut. Entitas satu ini pun berjanji akan terus menjaga Nur yang ia anggap sebagai cucunya sendiri. Dan benar saja, Mbah Dok pun benar-benar menjaga Nur sehingga sempat membuat masalah dengan para dedemit hutan. Hebatnya Mbah Dok bisa menangani setengah populasi dedemit hutan seorang diri. Badarawuhi saja berkata bahwa ia menghormati makhluk satu ini. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, Badarawuhi.
Makhluk satu ini adalah biang kerok dari semua masalah yang dihadapi Widya dan kawan-kawan. Bathara Wuhi sendiri dikenal sebagai siluman ular yang menguasai hutan, yang mengelilingi desa tempat para mahasiswa mengadakan KKN. Ia sendiri berperan sebagai pengatur para dedemit hutan dengan terus menari sebagai bentuk hiburan. Masalahnya, Bathara Wuhi membutuhkan tumbal anak perempuan sehingga menyebabkan ketiadaan generasi muda di kampung tersebut. Ia jugalah yang mengincar Widya dengan memanfaatkan Ayu dan Bima sebagai perantaranya. Meskipun demikian, Bathara Wuhi juga tahu diri di mana ia memilih tak melawan Mbah Dok dan hanya berkata ia akan melawan nenek tersebut jika Nur ikut campur dengan urusannya. Sobat misteri, nyata ataupun fiksi, keberadaan mereka bukan untuk kita takuti, tetapi sebagai pengingat bahwa makhluk sejenis mereka memang ada. Semoga Tuhan memberikan iman yang teguh untuk kita semuanya. Dan bagi sobat misteri, jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya.